sahabat cantik-cantik, ketemu lagi dengan Mem Eka di Dapur Lah Kacau. Masa kacau-kacau, hasilnya kacau-kacau. Kali ini saya mau bikin barongko, kue khas dari Bugis yang terbuat dari pisang kepok yang sangat masak, yang dihaluskan, kemudian diberikan santan, diberikan susu telur yang banyak, kemudian dibungkus dan dikukus. Dan pada saat makannya itu dimasukkan ke dalam kulkas, keluar dari kulkas dingin. Wow, enak banget. Itu adalah makanan favorit anak-anak dan sangat semangat sekali kita bikinnya ya, say. By the way, jangan lupa ya, say, untuk like, komen, dan subscribe. Jika video ini bermanfaat, nonton terus sampai selesai ya. Thank you. Bahan yang kita gunakan adalah kita menggunakan 2 sisir pisang kepok yang sangat masak, karena kalau nggak terlalu masak maka barongkonya nggak terlalu manis ya. Teman-teman bisa melihat ini sudah sebulan yang lalu saya masukkan ke dalam freezer dan ini barusan saya buka. Teman-teman bisa lihat sudah berair seperti ini, tandanya benar-benar sudah masak. Nah, pisang ini alangkah baiknya nanti akan dikeluarkan dan bagian dalamnya itu ditinggalkan sehingga hasil dari barongko kita tuh bagus ya. Tapi karena untuk konsumsi sendiri dan pisangnya udah banyak-banyak kayak begini, maka ini semua nanti di blender jadi satu. Yang lebih bagus lagi juga sebenarnya kita tumbuk-tumbuk aja pakai gelas, tapi karena maunya yang lebih praktis maka kita akan blender. Sesudah itu kita akan gunakan, ini saya menggunakan 20 telur utuh. Teman-teman boleh mengurangi, ini karena 2 sisir pisang maka saya menggunakan 20. Teman-teman boleh mengurangi 10 juga boleh, tergantung dari teman-teman ya. Kemudian ini ada santan. Ini santan ini juga saya sudah buat sebulan yang lalu dan sudah dimasukkan ke dalam freezer. Ini baru saya lelehkan. Ini ada sekitar 2 liter atau 8 gelas. Kemudian kita akan gunakan ini 400 gram karena saya nggak suka terlalu manis. Manisnya nanti didapatkan dari pisang yang tadi sudah manis. Juga kita akan gunakan susu 1 kaleng ya, susu kental manis. Kemudian jangan lupa ada sejumput garam, karena kalau tidak menggunakan garam maka rasanya akan sedikit hambar. Kemudian teman-teman, kita juga akan menggunakan mal artinya alat yang akan kita pakai untuk membuat bentuk dari, dan untuk membuat mal maka kita guna ini. Biasanya kalau di tempat-tempat yang profesional memang sudah ada alatnya ya, say. Ini tapi karena nggak ada, saya gunakan kardus, kemudian saya akan bentuk segitiga seperti ini. Nanti kuehnya atau barongkonya tuh akan bentuknya seperti ini. Kemudian kita kasih karet gelang. Lalu kemudian supaya lebih higienis, lebih bagus, maka kita buat dia seperti ini. Ini sebagai mal. Dan kita tutup supaya, nah ini untuk kita pakai. Aduh. Jadi ini adalah bentuknya. Kalau biasanya itu di kampung-kampung itu kan pakainya kayak kayu ya. Nah ini kita akan masukkan nanti seperti ini teman-teman. Tolong di shootnya agak dekat. Ini contohnya saja. Kemudian kita akan masukkan. Lalu kita akan melipatnya. Teman-teman, cara perhatikan cara melipatnya ini juga penting. Seperti ini. Kemudian kita kasih tandanya di sini. Oke, kemudian satu lagi dan kita kasih tanda di sini. Kita kasih benar-benar supaya tertanda. Lalu kemudian kita akan gunakan ini. Ya. Kemudian jangan lupa gunting harus selalu ada. Kemudian biasanya kita juga menggunakan hektar atau kita menggunakan lidi, tapi karena kalau kita menggunakan lidi yang pertama, kalau ditusuk kadang-kadang dia hancur ya, ininya keras, maka hasilnya nggak bagus. Kalau kita menggunakan hektar,
takutnya nanti kalau kemakan, maka kita gunakan daun lalu kemudian kita simpulkan seperti ini. Ini kayaknya juga lebih bagus. Oke, kemudian kita akan ikat. Nah, hasilnya kan seperti ini. Ini contoh ya. Olehnya itu, ini sangat penting disiapkan karena kalau tidak, maka sebagus apapun adonan dari teman-teman, tapi kalau pembungkusannya tidak berhasil, maka barongko juga tidak akan tampil dengan cantik. Sesudah itu, yang kita butuhkan lagi ini adalah daun-daun. Ini daun muda, kemudian ada juga daun-daun yang tua. Ini daun ini udah sebulan yang lalu di dalam kulkas. Ini nanti saya akan bikin dia di bagian bawah saja, karena kalau ditaruh di bagian depan maka akan mempengaruhi rasa. Ini yang baru, ini tadi kita ambil di teras depan, kemudian kita jemur supaya hasilnya seperti ini. Oke, kemudian ini kita butuhkan daun untuk pengikat, kemudian ini di bagian tengahnya supaya tampilannya cantik. Kemudian juga kita butuhkan mixer dan kita butuhkan cangkir untuk kita mengangkatnya, lalu kita letakkan di sini supaya pekerjaan kita menjadi lebih rapi dan cantik. Kemudian kita siapkan juga pangkukus. kukusan untuk kita kukus nanti. Oke teman-teman, saatnya kita mulai membuat ya. Dan yang pertama-tama kita akan masukkan ke dalam blender. Ini saya pakai tangan saja karena memang tangan saya ini bersih. Kita masukkan, kita akan blender. Nah teman-teman, untuk mengukur tingkat kekentalan adonan maka kita masukkan gelas tadi. Kalau gelasnya itu dia masih
terlalu mengambang berarti adonannya tuh masih kental. Paling tidak ketika kita masukkan adonannya pas tepat di bibir mulut itu berarti adonannya tuh udah pas. Karena terkadang besar kecilnya pisang juga mempengaruhi bagaimana kekentalan adonannya, dan untuk mengukurnya tuh seperti itu ya. Karena kalau terlalu kental juga nanti adonannya keras dan gak enak. Teman-teman, ini adalah contoh dari barongko yang akan kita kukus ya. Kita akan lakukan sampai habis, kemudian kita akan mengukusnya. Oke, teman-teman, ini kita udah mau mengangkatnya ya. Ini sekitar 1 jam dan kita akan siap angkat. Ini udah. Barongkonya udah jadi. Oke, dan ini adalah kue barongko yang sudah jadi. Kita lihat gimana. Dan kita lihat gimana hasilnya. Teman-teman lihat hasilnya ini ada sedikit hitam-hitam, itu akibat dari bagian tengah pisang yang tidak kita buang ya. Karena ini untuk konsumsi sendiri jadi nggak apa-apa. Tapi kalau untuk acara maka bagian tengahnya dibuang sehingga hasilnya mulus, putih, cantik. Dan rasanya gimana? Enak banget. Dan dikukus dan di blender. Salah.